Selamat pagi. Sekali lagi mari kita memberikan ucapan terima kasih kita untuk semua yang sudah melayani hari ini. Song Ministry, Usher, tim multimedia, sound, guru-guru kakak kita di bawah juga. Mari kita berterima kasih kepada mereka, amin. Jangan lupa ya nanti, boleh tepuk tangan lagi, boleh. Nanti habis ini yang jemput anak, jangan lupa say thank you ya sama guru-guru sekolah minggu kita. So, hari ini saya juga mau bersyukur dikasih kesempatan sekali lagi untuk bisa membawakan firman pada pagi hari ini. Dan biarlah firman hari ini juga bisa membantu kita juga untuk terus dipenuhi sukacita dari Tuhan dan bisa terus berubah di dalam Tuhan. Amin. Saya percaya Jakarta memasuki minggu terbaiknya dalam sepanjang tahun. Ya, dalam 1 tahun inilah minggu yang saya nanti-nantikan di Jakarta. Ya, karena Jakarta menjadi kota ternyaman sedunia. Jadi, bagi kita yang di Jakarta, nggak kemana-mana, selamat berlibur juga. Amin. Bagi kita yang liburan, selamat berlibur juga. Ini akan menjadi minggu yang luar biasa. So, saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada kita semua di sini yang sudah memberikan doa-doanya, supportnya dan kasihnya kepada istri saya. Kita berdua merasa sangat-sangat dikasihi oleh kalian semua di sini. Amin. Terus doakan supaya kesehatan istri saya bisa betul-betul pulih. Amin. Oke, kita mulai dengan doa. Oke. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk sukacita yang kami boleh dapatkan Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Engkau mengubahkan duka cita kami, sorrow kami, kesedihan kami. Seperti sharing daripada Kartinus tadi Tuhan. Kau mampu Tuhan untuk ubahkan itu menjadi sukacita. Kami bersyukur kami boleh mengenal Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kami tidak take for granted kasih Engkau dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus mau diubahkan untuk makin mirip dengan Engkau Tuhan. Dan pagi ini Tuhan kami mendengarkan firman Engkau. Kami berdoa Tuhan, biarlah ini tidak hanya menjadi sekedar rutinitas keagamaan kami setiap minggunya Tuhan. Tapi betul-betul Tuhan kami datang dengan hati yang haus, hati yang mau diubahkan. Hati yang mau Tuhan makin hari makin mirip dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan kami berdoa, sekali lagi Engkau sendiri dengan kuasa roh Engkau Tuhan. Melembutkan hati kami semua di sini Tuhan. Sehingga firman Engkau menemukan tanah yang subur. Dan kami bisa keluar dari tempat ini. Jadi orang yang berubah. Orang yang semakin memuliakan nama Engkau. Sertai hamba-Mu Tuhan yang berkhotbah Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Masuk bulan April, bulan yang baru, tema yang baru. Dan bulan ini tema kita adalah Live as Jesus did. Atau hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita tahu ayat ini diambil dari buku 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Dikatakan di sana barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya ulangi sekali lagi. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Di versi bahasa Inggrisnya dia bilang, whoever claims to live in him must live as Jesus did. Kata yang dipakai wajib. Kata yang dipakai must. Jadi ini bukan negosiasi, bukan. Ini adalah sebuah perintah daripada Tuhan. Di bulan April ini, di masa libur ini, saya mengajak mari kita ambil waktu bersama-sama. Ya, karena nggak kerja, kita bisa punya waktu yang lebih lama, kita bisa mengambil kesempatan untuk mempelajari surat-surat daripada Rasul Yohanes lebih dalam lagi. Surat Yohanes pertama, kedua, ketiga. Surat Yohanes pertama hanya ada 5 pasal, Yohanes kedua cuma 1 pasal, Yohanes ketiga 3 pasal, 1 pasal. Jadi kalau kita ambil waktu pelajari, kita akan betul-betul bisa mengerti lebih dalam. Ekspektasi, mengerti lebih dalam, pengharapan daripada Tuhan tentang bagaimana kita hari ini yang mengaku dan mengatakan diri kita sebagai orang yang tinggal dalam Kristus. Kita tahu bagaimana kita harus hidup di dalam Dia. Saya mau memberikan sedikit overview supaya kita di sini waktu bacanya juga menarik, semangat.
mengerti dan paham. Oke? Saya hanya kasih overview dari surat Yohanes yang pertama. Walaupun nama daripada penulis surat ini tidak disebutkan di dalam surat tersebut, atau kita baca 1 Yohanes 1 Yohanes itu kita tidak akan temukan siapa yang menulis. Ya. Tetapi dari tulisan-tulisan bapak-bapak gereja ya di abad kedua seperti Irenaeus, ya, seperti Tertullian, seperti Clement dari Alexandria, seperti Origen, ya, mereka semua menyatakan bahwa surat Yohanes yang pertama ini adalah betul-betul tulisan daripada Rasul Yohanes itu sendiri. Jadi dari apa yang mereka tuliskan dari sejarah, ya kita bisa lihat kenapa buku ini dibilang ditulis oleh Rasul Yohanes. Dan yang lebih menariknya lagi, ini yang lebih jelas lagi adalah persamaan daripada gaya tulisan, struktur dan konten daripada surat Yohanes yang pertama dengan Injil Yohanes itu sendiri. Oke? Kalau kita lihat misalnya contohnya di surat Yohanes yang pertama pasal 1 ayat 1 dikatakan pada awalnya firman, dan firman itu menjadi manusia. Seperti kita tahu juga itu ada di Injil Yohanes ya, pasal 1 ayat 1 dan juga di ayat yang ke-14. Di surat Yohanes pertama pasal 1 ayat yang ke-4 dikatakan bagaimana kita bisa mempunyai sukacita dan sukacita itu bisa menjadi penuh. Ya, dikatakan juga di Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-24. Di surat Yohanes pertama pasal 1 ayat 6 ayat 7 dikatakan bagaimana harusnya hidup kita dalam terang dibandingkan dengan hidup kita yang masih gelap. Itu ada perbandingannya dan itu juga dilakukan oleh Rasul Yohanes di Injilnya di pasal 3 ayat 19 sampai 21. Di surat Yohanes yang pertama pasal 2 ayat 7 dan 10 dibilang ada perintah baru yang diberikan, yaitu perintah untuk saling mengasihi. Ya, kalau kita tahu juga Yohanes pasal 13 ayat 34 35 katakan hal yang sama. Inilah perintah baru yang kuberikan pada kamu untuk kamu saling mengasihi. 1 Yohanes pasal 3 ayat 8 dikatakan kalau kita terus hidup dalam dosa, kita ini milik daripada iblis. Ya, di Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44 hal yang sama juga dikatakan. Di pasal ketiga ayat 14 di surat Yohanes yang pertama ya dikatakan bagaimana kita yang kenal Tuhan bisa pindah dari maut ke hidup. Di Injil Yohanes pasal 5 ayat 24 juga dikatakan hal yang sama. Di 1 Yohanes pasal 4 ayat 6 dikatakan bahwa kalau kita taat, kita ini adalah milik Tuhan. Hal yang sama juga dikatakan di Injil Yohanes pasal 8 ayat 47. 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 dikatakan bahwa Tuhan memberikan anak tunggalnya untuk keselamatan kita. Betul tidak? Ya. Dan seperti kita tahu juga ayat yang kita semua hafal, Yohanes pasal 3 ayat 16 juga mengatakan yang sama. Ya, karena kasih yang besar Tuhan memberikan anak tunggalnya kepada kita semua di sini. Termasuk di Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 dan juga ayat 18. Ya, kalau kita baca terus pasal 5 ayat 9, pasal 5 ayat 12, kalau yang butuh slide-nya nanti saya kirim kepada kalian. Kenapa saya mau ambil waktu untuk lakukan ini? Karena saya mau kita sendiri melihat dan mengerti betapa luar biasanya firman Tuhan. Ya, kenapa kita bisa baca itu dan kita bisa menemukan banyak hal yang sebenarnya dalam dan kita bisa sangat excited ya ketika kita membaca firman Tuhan itu sendiri. Nah, walaupun surat Yohanes pertama tidak ada disebutkan siapa penulisnya, tapi hanya kita pelajari strukturnya, kita pelajari kontennya, ya, kita pelajari gaya penulisannya, kita bisa yakin bahwa ini ditulis oleh orang yang sama. Fakta yang menarik yang tahun lalu saya berikan, ingat gak? Tentang surat Yohanes pertama. Di mana ditemukan kata kasih terbanyak di Alkitab. Ya, kita selalu berpikir di 1 Korintus 13, betul. Tapi kalau kita gali lebih dalam, ternyata di surat Yohanes pertama inilah kata kasih paling banyak digunakan. Kita belajar tentang kasih tahun lalu ya. Ada 46 kali ya dikatakan kata kasih dipakai di sini. Jadi secara simple, kalau kita simpulkan, ya penulisnya adalah Rasul Yohanes, penerimanya tidak ada jamaah tertentu, is a general letter, ya biasanya siap untuk semua orang baca, semua orang bisa pahami. Bentuknya agak menarik, kenapa? Karena bentuknya ada tulisan indah, ya tidak ada struktur tertentu, tidak seperti narasi cerita, tidak seperti perintah atau point form, tetapi lebih bentuknya tulisan indah. Ya, waktunya kurang lebih tulis tahun 90-95 AD dan tujuannya adalah untuk membantu pembacanya untuk kembali fokus kepada hal-hal dasar kekristenan.
Ya, karena banyak sekali pengajaran-pengajaran yang sudah muncul dan juga akhirnya mereka mulai bingung dan akhirnya dikembalikan oleh Rasul Yohanes. Iman yang benar itu seperti apa? Ketaatan dan kasih itu seperti apa? Nah, pagi ini saya mau ambil waktu khusus untuk kita fokus belajar satu kata lagi. Ya, dari buku 1 Yohanes ini. Oke? Satu kata yang sangat-sangat menarik dan berulang-ulang kali dipakai. Tepatnya dipakai sebanyak 7 kali di kitab 1 Yohanes ini. Kata apakah itu? Katanya adalah Lego. Ya, kalau kita tahu Lego, kita tahunya apa? Mainan, betul ya? Mainan. Nah, tapi kalau Lego mainan itu bahasanya adalah bahasa Danish, bahasa Denmark. Ya, dari kata Leggot. Ya, artinya play well. Makanya jadilah mainan tersebut. Ya, tetapi ini dari bahasa Yunani, Lego. Ini bukan bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa, Lego. Ya. Betul ya, Lego, Lego. Ini bahasa Yunani, Lego ini bacanya. Saya coba cek, saya coba dengar ya. Saya bukan ahli bahasa Yunani, makanya saya dengar dulu. Oh, bacanya Lego, benar, bukan Lego. Ya. Nah, yang artinya adalah to claim. Ya, to claim. Atau bahasa Indonesia adalah kita mengakui atau kita menyatakan atau kita mengatakan. To claim. I claim that I'm such a good singer. Misalnya contoh. Which banyak kita di sini nggak ada yang percaya. Ya, kalau saya bilang, saya ngaku saya penyanyi yang baik. Ya, banyak kita di sini bilang, ya saya mengaku saya juara nyanyi. Di mana? Ya, mungkin di kamar mandi. Ya, ketika tidak ada pesaing yang lain. Nah, yang menarik kata ini muncul 73 kali. Kenapa ini jadi penting? Karena terus terang, doa saya hari ini adalah kita tidak menjadi seorang yang Kristen omon-omon. Oke, kita nggak mau jadi Kristen yang cuman ngomong doang. Oke, kenapa? Karena ini yang diadres oleh Yohanes di suratnya dia. Dia bilang, gak bisa kamu cuma ngeklaim. Gak bisa kamu cuma ngomong doang. Gak bisa kamu cuma berkata-kata doang. Atau ngaku-ngaku doang. Ya, karena ini sesuatu yang sangat penting di mata Tuhan. Makanya 7 kali bahkan dipakai di surat yang sangat pendek. Kata yang sama dipakai berulang-ulang. Fefe Olumes katakan gini. We are not what we say we are. We are the lives we live. Kita bukanlah apa yang kita katakan tentang kita. Kita mau ngomong apa aja terserah. Ya, saya mau ngomong saya penyanyi yang hebat. Saya mau ngomong saya orang yang pintar. Saya mau ngomong apa saja nggak ada gunanya. Karena bukan apa yang kita ngomong yang dilihat orang. Tetapi bagaimana kita hidup, itu yang menentukan siapa kita sesungguhnya. Amin. Nah, doa saya hari ini adalah melalui surat Yohanes yang pertama dan khotbah hari ini kita bisa ambil waktu untuk evaluasi Bapak Ibu. Ambil waktu untuk evaluasi. Supaya kita di sini ya bisa tahu bagaimana kita bisa hidupi apa yang kita klaim selama ini. Ya, jangan cuma itu jadi klaim saja atau kita cuma puas, itu cuma jadi apa yang kita akui saja. Tapi betul-betul kita bisa hidupi seperti apa yang Tuhan mau. Nah, hari ini kita akan belajar di surat Yohanes pertama ini dan kita lihat apa yang dia katakan dan biarlah ini jadi modalnya kita. Amin. Siapa di sini mau jadi seorang murid Yesus atau seorang Kristen yang tidak ngaku saja tapi hidupnya betul-betul seperti yang Tuhan mau? Amin. Oke, berarti kalian berada di ruangan yang tepat. Oke, kita langsung masuk. 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal 1 ayat 5, sorry. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia, yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan, Lego, klaim bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Berapa banyak, berapa sering kita hari ini klaim, kita ngomong, kita katakan bahwa kita ini dekat dengan Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan. Kita sama Tuhan
begini nih. Tapi pertanyaannya, apakah kita masih hidup dalam kegelapan? Karena kalau kita benar dekat sama Tuhan, dia bilang, Tuhan itu terang. Kalau kita dekat sama Tuhan, nggak mungkin kita masih dalam kegelapan. Kalau kita masih dalam kegelapan, berarti kita cuma ngaku-ngaku kita dekat sama Tuhan. Tapi sebenarnya, kita tidak dekat dengan Tuhan. Kita lihat ayat berikutnya. Ayat 7. Tapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti dia dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata, klaim, lego, bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Nah, kalau ini nggak berani yang klaim. Ya, nggak ada kita di sini bilang, waduh saya nggak berdosa nih. Nggak. Cuman masalahnya bukan soal ngeklaim tidak berdosanya, tetapi kita bisa tampil seolah-olah kita nggak ada dosa. Kita bisa tampil seolah-olah kita baik-baik saja. Kita bisa tampil seolah-olah apa? Ya, kita sudah benar hidup kita. Tapi pertanyaannya, apakah tampilan kita adalah kita sesungguhnya? Ayat 9 dan 10 dilanjutkan lagi. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata, klaim, lego, bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sekali lagi ditekankan, kalau kita hari ini tampilannya beda sama yang di dalam, berarti kita, firman Tuhan tidak ada di dalam diri kita. Kalau firman Tuhan ada dalam diri kita, dia bilang apa? Kita pasti berani tampil apa adanya. Pertama, pertanyaannya hari ini, kita orang yang real bukan? Kita betul nggak orang yang hidup di dalam terang? Kenapa? Karena Allah adalah terang. Dan dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Hari ini jika kita klaim, jika kita ngaku, jika kita katakan kita bersekutu dengan Tuhan. Jika kita hari ini katakan kita dekat sama Tuhan. Tapi kita masih hidup dalam kegelapan. Berarti kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Jika kita hari ini masih membiarkan ada dosa-dosa kita hari ini yang kita tidak berani terbuka. Tapi kita lebih fokus kepada reputasi kita. Kita jadi nggak real. Firman Tuhan tidak tinggal dalam diri kita. Nah, saya ajak kita untuk baca ini supaya kita ada waktu untuk evaluasi. Untuk kita jadi tahu. Jangan kita gunakan asumsi kita sendiri. Jangan kita gunakan standar kita sendiri. Kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Dia bilang, kalau kita bersekutu dengan Tuhan, harusnya kita tidak ada lagi kegelapan. Bagaimana dengan kehidupan Kristen kita hari ini? Bapak, Ibu, Saudari yang saya kasihi. Kapan terakhir kali kita terbuka tentang dosa-dosa kita? Kapan terakhir kali kita ceritakan pergumulan kita? Saya tahu tinggal di dunia saat ini gak gampang. Image is everything. Ya, apa yang orang pikir tentang kita itu sangat penting. Dan kadang-kadang itu menjadi lebih penting daripada kita benar di hadapan Tuhan. Dan ini adalah hal yang Rasul Yohanes mau orang berubah pada saat itu. Jangan sampai image lebih penting daripada benar di hadapan Tuhan. Seberapa terbukanya kita hari ini tentang kelemahan kita, tentang dosa-dosa kita. Saya bertemu banyak anak-anak yang punya orang tua, bukan anak-anak ya, mungkin orang-orang yang saya ketemu yang punya pengalaman dengan orang tua mereka. Yang begitu jaga image. Akhirnya menghancurkan iman mereka kepada Tuhan.
Karena orang tuanya mau tampil bagus di luar, di gereja, tapi bobrok di rumahnya, anak-anak tahu semua. Jadi orang tuanya mau ngomong tentang Tuhan, mau ngomong apa, anak nggak bisa dengar. Karena mereka tahu, yang mereka tampilkan hanya apa yang di luar. Bapak Ibu, seberapa mudahnya kita hari ini untuk minta bantuan atas kelemahan kita. Seberapa mudahnya kita minta bantuan kalau ada pergumulan dalam pernikahan kita. Seberapa mudahnya kita untuk minta bantuan hari ini kalau kita lagi ada hal yang kita perlu perbaiki dengan anak kita. Atau dengan orang-orang sekeliling kita. Seberapa terganggunya kita hari ini kalau kita tidak hidup dengan integritas. Seberapa terganggunya kita hari ini ketika apa yang kita ngomong dan apa yang kita hidupi berbeda. Seberapa terganggunya kita hari ini dengan apa yang kita pikir, apa yang kita di hati kita, dengan apa yang kita lakukan berbeda. Seberapa terganggunya kita. Karena gampang hari ini kita datang, mengaku diri kita seorang Kristen, dan hal ini menjadi hal yang sangat biasa. Nggak apa-apalah. Mana yang lebih penting? Reputation or righteousness? Gampang untuk ngomong righteousness is more important. But in our daily life, is it true that righteousness is more important than reputation? Apakah benar bahwa hidup benar itu lebih penting daripada reputasi kita? Apakah hari ini kita orang yang sama di depan orang dan di belakang orang? Pernah nggak kamu ketemu orang yang manis depan kamu, tapi di belakang dia ngomongin kamu? Pernah nggak? Pernah? Atau merasa diri begitu? Nggak tiba saya di sini kan? Wah, tapi di belakang. See, ini bedanya reputation and righteousness. Reputation is when we care about how we live. Jangan salah loh, orang yang jaga reputasi itu care about how they live. Only before men. Hanya di depan orang. While righteousness is when we care about how we live. Not only before man, but also behind man. And especially before God. Itu bedanya. Bedanya orang yang jaga reputasi hanya peduli bagaimana dia hidup di depan orang lain. Apa yang orang nilai tentang dirinya. Nah, bukan berarti itu nggak penting. Penting. Orang yang hidupnya benar pun harus memastikan di depan orang hidupnya benar. Tapi nggak cuma itu bedanya. Di belakang juga. Dan terutama di hadapan Tuhan juga. Itu bedanya. Nah, saya mau tanya ini. Kamu puas dengan reputasi? Atau righteousness? It's your goal. Mana yang kita lebih jaga? Righteousness or reputation? Jika kita berani klaim hari ini kita berhidup bersekutu dengan Tuhan, yang adalah terang, pasti kita akan jadi real, pasti kita tahu righteousness di atas reputasi kita. Kita tidak hanya peduli dengan apa yang orang pikir tentang kita, tapi kita lebih peduli kepada apa yang Tuhan pikir tentang kita. Jika tidak demikian, mungkin brother sister, Bapak Ibu yang saya kasihi, dengan berat hati saya katakan, mungkin kita belum hidup bersekutu dengan Tuhan. Mungkin kita belum hidup dalam terang. Jangan kita ditipu oleh iblis. Dengan kita berpikir, oh kita sudah hidupi, padahal kita hanya mengakui saja. Tujuannya hari ini, surat Yohanes dituliskan supaya brother sister pada saat itu mereka tidak hanya puas dengan mengakui, tapi mereka betul-betul bisa hidupi apa yang mereka klaim. Dan biarlah hari ini pun sama. Waktu kita baca surat Yohanes ini,
kita tidak puas dengan apa yang kita akui. Tapi betul nggak? Betul nggak kita hidupi apa yang kita klaim atau kita akui? Yang kedua, masih semangat ya? Belum selesai, ada 7 kata klaim. Tadi berapa? Baru berapa? 3, oke? Kita lanjut ya. 1 Yohanes 1 ayat 7. Tapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Sekali lagi ditekankan, kalau kita hidup dalam terang, ya tadi tidak cuma saja kita tinggalkan dosa, tapi kita juga di sini apa? Suka bersekutu satu dengan yang lainnya. Dilanjutkan pasal 2 ayat 9. Barang siapa berkata, klaim, lego, bahwa ia berada dalam terang, tapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Jadi kalau kita hari ini ada kebencian, ada ketidaksukaan, ada kepahitan, kita boleh klaim kita dalam terang. Tapi apakah kita betul-betul hidup dalam terang? Belum tentu. Menurut firman Tuhan, yang hidup dalam terang, dia tidak akan membenci saudara-saudarinya. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan. Dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itulah membutakan matanya. Betul ya, brother sister ya? Kita lihat di sini. Kalau kita dalam terang, kita mengasihi. Kita membenci, kita berada dalam kegelapan. Simple kok firman Tuhan. Jadi jangan kita, kayaknya gue gak diterang, gak digelap. Di mana? Remang-remang. Yang remang-remang itu warung. Kafe, betul. Di dalam Tuhan hanya ada terang dan gelap. Jadi kita di mana? 1 Yohanes pasal 4 ayat 20-21. Jikalau seorang berkata, klaim. Dan ya, orang suka ngeklaim. Ini yang Yohanes gregetan. Ngaku-ngaku melulu. Omon-omon aja katanya. Ya, lego katanya. Aku mengasihi Allah. Wah, ini paling banyak kita di sini klaim. Betul tidak? Ya, kita semua mengaku mengasihi Allah. Dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Nah, hebatnya manusia bisa nyanyi, Tuhan, I love you Tuhan. Forever, I love you. Tapi dia lagi gak ngomongan sama adiknya, sama abangnya. Maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, dia mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Hal yang kedua, apakah kita hidup dalam persekutuan? Can you relate satu dengan yang lainnya? Apa yang membuat kita tidak bisa hidup dalam persekutuan? Apa yang membuat kita hari ini gak bisa dekat satu dengan yang lainnya? Seringkali sebagai manusia kita tertipu dan berpikir yang terpenting adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bukan hubungan kita dengan sesama. Berapa banyak orang yang saya ketemu hari ini yang mengatakan yang penting gua sama Tuhan. Tapi kalau kita baca firman Tuhan hari ini dengan baik, dengan hati, dengan seksama, kalau kita berani mengambil firman Tuhan seperti yang Tuhan mau, dikatakan dengan sangat jelas bahwa hubungan kita satu sama lain menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan yang sesungguhnya. Setuju tidak? Jadi ini kunci sebenarnya. Bagaimana kita mengasihi satu dengan yang lain.
Kalau hari ini kita gak bisa mengasihi satu dengan yang lainnya, gimana kita bisa klaim kita mengasihi Tuhan? Rasul Yohanes menekankan sekali lagi, tidak mungkin kita bisa relate, kita bisa punya hubungan dengan Tuhan ketika kita putus hubungan dengan manusia. Hubungan kita dengan Tuhan terlihat daripada bagaimana kita berhubungan satu dengan yang lainnya. Kita bisa klaim apa saja hari ini. Kita bisa klaim kita sayang Tuhan, kita bisa klaim kita hidup dalam terang. Tapi kalau kita masih punya kepahitan, kita nggak bisa bereskan satu dengan yang lainnya, kita lagi membohongi diri kita sendiri. Kita membohongi diri kita sendiri. Tidak mungkin kita mengasihi Tuhan jika kita tidak mengasihi satu dengan yang lainnya. Saya nggak tahu bagaimana kita hari ini. Brother, sisters, Bapak Ibu yang saya kasihi. Masih ada nggak hari ini konflik atau kepahitan yang belum dibereskan? Mungkin sesama kita di sini. Tahunya dari mana? Gampang. Sebelum kamu masuk kebaktian, kamu lihat. Dia duduk di atas, duduk di bawah. Kalau dia di atas, aku duduk di bawah. Dia kebaktian 1, bawa kebaktian 2. Wah, dia kebaktian 2. Udahlah, bela-belain kebaktian 1 lah. Walaupun bangun jam 5. Daripada gue ketemu dia. Saya mau tanya, itu prinsip Alkitab kah? Prinsip Alkitab adalah kalau kamu ada sesuatu dengan saudara-saudari kamu, pergi, bereskan dulu. Sebelum kamu datang membawa persembahan kamu kepada Tuhan. Simple kok. Itu Bible. Bukan saya. Suami dan istri. Bagaimana dengan hubungan kalian? Kita bisa datang ibadah hari ini seperti suami istri yang mesra. Tetapi mungkin kalian sudah pahit satu dengan yang lain yang tidak pernah dibereskan. Mungkin dengan mertua. Charles nggak ada kan ya? Karena mama lagi di sini loh. Kalau saya mau mertua saya bahaya. Mertua saya sayang sama saya. Nggak tahu deh mertuanya Charles. So, dengan mertua nggak tahu. Kadang-kadang kita tapi hubungan dengan mertua pun. Mantu gimana sama mantu? Dengan sahabat, dengan rekan kerja, saya nggak tahu. Tapi kalian yang tahu. Harusnya kita hari ini kalau kita adalah orang yang mengasihi Tuhan, kita yang tetap bisa mengasihi orang-orang ini. Ada nggak rasa tidak suka satu sama lain kita sudah bereskan? Adakah orang-orang yang kita sedang hindari, malas bicara, malas fellowship, belum bisa kita ampuni hari ini? Kita pernah nggak minta bantuan untuk orang reconcile kita bereskan? Atau kita biarkan saja? Tidak mungkin hari ini kita punya hubungan dengan Tuhan ketika kita putus hubungan dengan sesama. Setuju? Nggak mungkin. Saya nggak bilang bahwa gini, kalau orangnya abusive, orangnya jahatin kamu, udah jahatin aja. Bukan begitu, bukan. Kita juga perlu bijak, kita juga perlu minta nasihat, ya. Tapi penting untuk kita bisa tetap mengampuni, penting untuk kita tetap bisa mengasihi. Nggak mungkin hari ini kita punya hubungan dengan Tuhan, kita putus hubungan dengan sesama. Jangan anggap enteng, karena Tuhan melihat secara serius dalam hal ini. Tidak mungkin kita relate ke Tuhan kalau ada manusia lain yang tidak mau kita relate. Jika kita klaim, kita katakan, nyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, pastikan kita juga mengasihi sesama kita. Matius 6, Matius 18, silakan ambil waktu nanti pelajari. Mengatakan bahwa bagaimana kita mengampuni sesama kita
adalah cara Tuhan mengampuni kita juga. Adalah bagaimana Tuhan akan mengampuni kita juga. Amin. So, sekali lagi, biarlah firman Tuhan membantu kita di sini. Tidak puas dengan apa yang kita akui. Tapi seperti Rasul Yohanes katakan, kita perlu hidupi apa yang kita akui. Amin. Udah berapa klaimnya? Ngikutin gak? 5. Oke, sisa 2 lagi. Oke. 1 Yohanes pasal 2 ayat 3-4. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, klaim, lego, aku mengenal dia. Tapi ia tidak menuruti perintahnya. Ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Berapa sering kita klaim, saya mengenal Tuhan. Karena itulah saya di sini. Kalau saya nggak kenal Tuhan, ngapain saya di sini? Makanya Tuhan bilang, Matius pasal 7 ayat, saya tidak mengenal kamu. Kamu pembuat kejahatan. Dia bilang, kenapa? Karena tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Buat saya nyambung banget sama ayat ini, betul tidak? Jangan kita hari ini puas karena kita ke gereja atau beragama atau kita melayani. Tapi pertanyaannya, kita ambil serius gak firman Tuhan? Kita turuti gak perintah-perintahnya? Jangan kita hari ini puas dengan apa yang kita klaim. Yang terakhir, tapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh-sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada dalam Dia. Barang siapa mengatakan, klaim, lego, bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini ayat yang menjadi ayat yang tema kita selama bulan ini. Jadi kalau kita klaim kita di dalam Tuhan, seperti kita banyak klaim di sini, tapi pertanyaannya kita makin mirip dengan Kristus gak kehidupan kita? Hal yang ketiga, pertanyaan kita mesti jawab, kita replicate ya Yesus dalam kehidupan kita? Kita hidup dalam ketaatan gak? Kita makin mirip dengan Yesus atau tidak? Jika kita klaim kita mengenal Tuhan, dan kita klaim kita di dalam Dia, tidak mungkin hari ini, brother sister, kita sini tidak taat kepada firman. Tidak mungkin hari ini kita tidak bertumbuh makin mirip dengan Kristus. Hidup kita akan sesuai dengan pengharapan dan teladan daripada Kristus itu sendiri. Udah pasti. Jadi taunya kita tinggal dalam Dia, taunya kita hari ini betul-betul mengenal Dia dari mana? Kita bertumbuh gak makin mirip Kristus? Kalau enggak, kita ini cuma ngeklaim doang. Goal kita adalah makin mirip dengan Kristus. Menjadi seorang Kristen menurut Kisah Rasul pasal 11 ayat 26 adalah kita menjadi murid-muridnya. Artinya apa? Kita belajar dari guru kita. Bukan cuma ajarannya saja. Tapi waktu kita belajar dari guru kita mengimitasi dia. Kita meneladani dia. Kita mengikuti dia. Pertanyaannya hari ini bagaimana dengan kita? Apakah karakter kita hari ini makin mirip dengan Kristus? Pertumbuhan apa yang sudah terjadi dalam hidup kita selama ini? Miripnya di mana? Bertumbuhnya di mana? Oh, rambut saya makin panjang, bro. Loh, emang Yesus panjang rambutnya? Tahu dari mana? Kalau hari ini kita lesin anak kita piano 5 tahun. Kamu berharapnya dia jadi apa? Bisa main piano, betul tidak? Masa jadi jago masak? Kalau dia jadi jago masak kan kamu bingung, betul nggak? Lah, selama ini di piano ngapain aja? Les piano. Kok jadi jago masak? Main pianonya nggak bisa. Kalau kamu ngelesin anak kamu main badminton. 10 tahun dia main badminton. Kamu tahu dia tiap hari pergi tiap minggu dia pasti pergi main badminton. Tapi setelah 10 tahun kamu main sama dia nggak bisa main badminton. Bisanya main bola. Jadi ngapain dia di sana? Hari ini berapa tahun kita sudah ke gereja?
Berapa banyak firman Tuhan yang kita sudah dengar. Berapa banyak persekutuan yang kita sudah kunjungi. Berapa kali kita sudah buka Alkitab kita. Saya mau tanya. Bagian mananya yang udah makin mirip dengan Kristus? Jangan kita di sini bangga bilang, gue kayak gini orangnya. Jangan. Kita harus bangga hari ini kalau ada karakter kita yang diubahkan makin mirip dengan Kristus. Amin. Hari ini, apakah kita berubah? Apakah orang-orang di sekeliling kita bisa merasakan perubahan tersebut? Saat ini nggak ada yang lebih memberikan saya encouragement lagi ketika mendengar ya dari orang-orang yang saya ketemu. Mereka bilang, saya mau bertumbuh, saya mau berubah, saya mau belajar firman apa? Karena saya lihat papa mama saya berubah. Saya lihat mereka jadi punya karakter Tuhan. Saya lihat istri saya berubah. Saya lihat suami saya berubah. Saya lihat anak saya berubah. Saya lihat teman kantor saya ini berubah. Saya lihat tetangga saya ini berubah. Dulu tetangga paling menyebalkan ini. Jangan kita di sini bangga loh. Ya kita jadi tetangga paling menyebalkan. Yang tidak ada mau bertetangga dengan kamu. Jangan. Itu nggak menunjukkan kita kenal Kristus. Harusnya tetangga kita lihat, gila nih tetangga keren banget nih. Nggak pernah gue dapet tetangga sebaik ini nih. Dan membuat dia mau cari tahu tentang siapa Kristus. Apa kita hari ini puas, kita hanya hidup beragama, tapi tidak bertumbuh dan berubah? Adakah hal-hal yang kita merasa terlalu sulit untuk kita teladani dari Yesus yang kita akhirnya puas kita untuk kita tidak lakukan? Apa kita hari ini puas karena kita jadi lebih aktif, tapi kita nggak makin mirip dengan Kristus? Ada masa saya mau bubarkan song ministry. Karena saya bilang, kalau kalian tidak bisa bekerja sama, kalau kalian tidak bisa mirip dengan Kristus, udah gak usah pakai nyanyian di depan. Buat apa kita punya nyanyian di depan, kalau mereka gak bisa kerja sama, betul gak? Mending gak usah nyanyi. Betul. Buat apa kita punya perayaan Natal yang wow. Kalau panitianya berantem. Mendingan gak usah Natalan. Setuju gak? Setuju. Jadi siap-siap ya kalau banyak saya bubarkan sesuatu. Berarti kita udah mengerti kenapa saya bubarkan itu. Karena buat apa? Buat apa? Being Christian simply means being more Christ-like every day. Amen? That's what being Christian is all about. You becoming more like Christ. Jadi lebih mirip dengan Kristus setiap harinya. Makanya hari ini harusnya pernikahan kita makin bagus dong. Harusnya kita bisa makin dekat dong satu dengan yang lainnya sebagai grup. Harusnya kita bisa punya hubungan yang lebih baik dengan keluarga kita. Jadi saudara-saudari yang lebih baik untuk keluarga kita. Karena kita makin mirip dengan Kristus. Bukti dari kita tinggal dalam Kristus adalah kita hidup taat dan meladani Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Jangan puas hanya beragama. Jangan puas hanya kita aktif melayani. Tapi bertumbuh di dalam karakter kita, cara pikir kita, hati kita, tingkah laku kita, perkataan kita, dan bahkan keputusan-keputusan yang kita ambil sehari-harinya. Biarlah itu makin mirip dengan Kristus. Saya mengajak kita Bapak Ibu Saudari. Sekali lagi, ini masuk bulan April. Saya mengajak kita sini pikirkan, doakan. Karakter apa yang Anda mau bertumbuh tahun ini? Area apa yang Anda mau bertumbuh yang membuat Anda makin mirip dengan Kristus tahun ini? Pikirkan, doakan, kerjakan. Dan kejar itu. Saya percaya setiap kita semua di sini
akan bisa makin hari makin mirip dengan Kristus. Brothers sisters, Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya rangkumkan dengan apa yang dikatakan Paul Washer. Dia ngomong begini. If we judge our life by what we know or by what we say, we can easily deceive ourselves into thinking that we are something that we are not. It is wiser to evaluate ourselves by the amount of truth we actually live. This is very humbling. Hari ini Bapak Ibu, jika kita menilai hidup kita dengan apa yang kita tahu atau apa yang kita katakan saja, kita menipu diri kita sendiri dengan menganggap diri kita sebagai seseorang yang bukan kita sesungguhnya. Jauh lebih bijak untuk hari ini kita menilai diri kita dengan seberapa banyak kebenaran yang kita hidupi. Dan tentu ini sesuatu yang akan membantu kita untuk rendah hati. Hari ini, it's so easy. Cuman kita puas dengan apa yang kita klaim. Dan kadang-kadang kita, bahayanya adalah karena kita udah klaim sesuatu, kita pikir kita udah sesuatu. Saya hari ini boleh klaim, I'm such an awesome singer. Nggak ada gunanya, nggak ada yang percaya di ruangan ini. Hari ini kalau saya klaim I'm an awesome singer, nggak langsung otomatis saya jadi an awesome singer, betul tidak? Saya nggak jadi penyanyi. Apa yang saya klaim means nothing. Nggak ada artinya. Makanya Rasul Yohanes tekankan itu kepada jemaat pada saat itu. Kepada brother sister kita pada saat itu. Jangan sibuk dengan apa yang kalian klaim. Bukan apa yang kita katakan yang penting. Bukan apa yang kita pikirkan bahkan itu penting. Ya banyak hari ini kita sebut virtual Christianity. Virtual Christianity means gini. Kita pikir kita sudah oke, berarti kita oke. No. It's not what we think. It's how we live. It's bagaimana kita hidup. Itu yang counts. Itu yang penting. Saya nggak mau kita terjebak di dua area ini. Dengan apa yang kita klaim dan apa yang kita pikirkan. Tapi betul-betul hari ini saya mengajak. Yuk kita evaluasi. Betulkah yang kita klaim itu adalah yang kita hidupi? Bukan apa yang kita klaim yang penting hari ini. Tapi bagaimana kita hidup sebagai seorang Kristen. Itu yang penting. Mari kita evaluasi diri kita. Menggunakan surat Rasul Yohanes. Agar kita tidak menggunakan asumsi kita. Tapi kita bisa melihat dengan jelas. Apa sih ekspektasi Tuhan. Dan bagaimana kita hidup. Saya mengajak kita di sini untuk berani minta bantuan. Kalau kita tahu kita tidak di sana. Untuk berani minta masukan. Untuk berani minta bimbingan. Untuk berani minta arahan. Karena kita hidup hanya sekali. Dan kita akan diadili Tuhan satu hari nanti. Mari kita jangan puas hanya dengan apa yang kita klaim. Jika kita hidup dalam Tuhan, seperti yang kita klaim, seharusnya kita di sini akan berani untuk terbuka. Berani untuk minta bantuan. Karena kita mau tinggalkan dosa-dosa kita. Kita nggak peduli dengan reputasi kita. Tapi kita lebih peduli kita di mata Tuhan. Karena itu kita akan real hidup kita. Yang kedua, kalau kita hari ini hidup dalam Tuhan. Seperti yang kita klaim. Kita pasti akan punya hubungan yang sehat satu dengan yang lainnya di sini. Kita akan bisa mengampuni. Kita akan bisa menerima perbedaan. Kita akan bisa bereskan kepahitan. Karena kita akan bisa relate satu dengan yang lainnya. Itu yang Tuhan katakan kalau kita hidup di dalam Dia. Yang terakhir, kalau kita katakan kita hidup di dalam Tuhan, seperti yang kita klaim, mari kita makin hari, makin bertumbuh, makin mirip dengan Kristus. Kita ambil firman Tuhan secara serius, kita taati firman Tuhan, dan kita hidupi firman Tuhan. Jangan puas hanya dengan klaim, tapi kita betul-betul jalankan dalam kehidupan kita. Kita pasti akan replicate Dia.
Dan kita semua di sini akan bisa live as Jesus did. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih. Karena firman Kau sangat jelas, Tuhan. Pengharapan Kau sangat jelas. Bantu kami semua di sini, Tuhan, hari ini. Punya kerendahan hati. Untuk berani menjadi real. Untuk kami di sini tidak puas dengan apa yang kami klaim saja, Tuhan. Tapi betul-betul, Tuhan, kami bisa hidupi apa yang Engkau harapkan daripada kami. Bantu kami di sini mengerti, Tuhan, bahwa hubungan kami satu dengan yang lainnya menunjukkan hubungan kami dengan Engkau yang sesungguhnya. Bantu kami enggak ambil itu saringannya, Tuhan. Dan bantu kami hari ini untuk punya hati yang taat. Tuhan, yang betul-betul mau belajar, mau bertumbuh. Sehingga makin hari kami makin mirip dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk firman Kau. Bantu kami untuk punya hati yang mau dibentuk dan diubahkan oleh Engkau. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.